Kamis siang kemarin, Zarima Mirafsur melaporkan mantan kekasihnya Ferry Juan ke Polwil Bogor atas dugaan penculikan Nikita Hairunisa, putri sematawayang Zarima. Sebelum melapor ke Polwil Bogor, Zarima sebenarnya sudah melaporkan Ferry ke Polsek Gunung Putri Bogor selang 2 hari dari kejadian. Karena tak kunjung diproses, Zarima melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari lalu. Namun menilik tempat kejadian perkara yang terjadi di Cibubur, Zarima kemudian menyerahkan kasus ini ke Polwil Bogor. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya di akhir acara nanti. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Usai Zarima melaporkan Ferry Juan ke Polwil Bogor, Zarima dan Ferry saling adu mulut. Zarima dan Ferry sama-sama mengadukan perkara mereka ke Polda Metro Jaya. Sidang kasus pemukulan Jeki Boneno dan Zekli atas Danar Guritno berlangsung panas. Joko atau Afi kemarin telah berpulang ke Sanghali. Pemirsa, perseteruan antara Zarima dengan mantan kekasihnya Ferry Juan SH seputar tuduhan penculikan anak terus bergulir. Dan kemarin siang Zarima melaporkan Ferry ke Polwil Bogor. Selama ini Ferry diam, dan baru semalam Ferry menggelar konferensi pers dan bicara banyak seputar hubungannya dengan perempuan yang pernah dijuluki Ratu Ekstasi. Benarkah Ferry menculik anak Zarima, dan apakah Ferry adalah ayah kandung dari Nikita Hairunisa yang sekarang berada bersamanya? Pemirsa, ini dia jawaban Ferry Juan. Kamis siang kemarin, Zarima Mirafsur melaporkan mantan kekasihnya Ferry Juan ke Polwil Bogor atas dugaan penculikan Nikita Hairunisa, putri sematawayang Zarima. Sebelum melapor ke Polwil Bogor, Zarima sebenarnya sudah melaporkan Ferry ke Polsek Gunung Putri Bogor selang 2 hari dari kejadian. Karena tak kunjung diproses, Zarima melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari lalu. Namun menilik tempat kejadian perkara yang terjadi di Cibubur, Zarima kemudian menyerahkan kasus ini ke Polwil Bogor. Maksudnya saya hari ini untuk melaporkan ke polisi supaya mempercepat saya dipertemukan dengan anak saya Nikita, karena saya sudah sangat rindu sekali dengan anak saya. Jadi pada hari kedua anak saya itu tidak dikembalikan, tepatnya di Cibubur. Saya datang ke rumahnya, tapi ternyata dengan ancaman pistol juga, akhirnya Ferry tidak mau mengembalikan Nikita kepada saya. Jadi terpaksa saya melapor ke Polsek Gunung Putri waktu itu. Ya. Pada saat itu juga saya membawa pembantunya Ferry ya untuk dimintai keterangan seputar di mana keberadaan anak saya. Jadi pembantunya atas seizin ketua RT dan RW, saya jemput pembantunya Ferry, yang mana adalah adik daripada suster yang bekerja pada saya, di mana juga ikut menghilang bersama anak saya. Gitu. Kericuhan tersebut terjadi manakala Zarima mencari Nikita di rumah Ferry yang berlokasi di Cibubur. Menurut Zarima, ia mendatangi Ferry agar Nikita dikembalikan. Karena menurutnya Ferry telah mengambil paksa Nikita pada 31 Desember tahun lalu. Sejak peristiwa itu hingga kini, Nikita belum kembali ke dekapan Zarima. Jadi saya bertemu dengan Ferry itu di parkiran gedung ATM BCA ya. Waktu itu di Selipi. Jadi setelah itu anak saya diambil dari Ferry, katanya mau dibawa jalan, tapi Nikita nggak mau. Malah manggil-manggil mami, nangis-nangis, terus saya ambil dari pelukannya Ferry, tapi sama Ferry diambil lagi, ya kita perebutan anak seperti itu. Terus akhirnya supirnya juga ngelihat, akhirnya Ferry bilang, udah Sam, saya diusir pergi, ya saya kan mau ngerebut Nikita dari ini pelukannya dia, karena Nikitanya maunya sama saya. Setelah itu Ferry ambil lagi, terus Nikitanya nangis, saya disuruh pergi sama Ferry, saya nggak mau, terus akhirnya dia mengeluarkan pistol yang di kiri kanan. Terus akhirnya supirnya yang bernama Nanim, Bu Zarima tolong deh, Bu Zarima pergi deh, saya jamin nanti malam Nikita saya balikin, saya mohon gitu. Karena memang saya sudah dilarang keras oleh kedua orang tua saya, oleh keluarga saya untuk berhubungan bertemu ataupun
bertemu dengan Ferry gitu loh. Akhirnya tidak dipulangin malam itu, saya tunggu-tunggu. Akhirnya keesokan harinya saya datang ke rumahnya di Cibubur, ada Ferry di situ bersama Nikita. Dan kedua kalinya saya berusaha untuk menjemput Nikita, tapi nggak dikasih juga. Malahan Ferry juga depan omnya ya, kakaknya Ferry kan ada yang namanya Om Sinsu, ada istrinya, ada anaknya bernama Nia. Itu saya datangi, terus malahan saya minta anak saya baik-baik. Jadi dia langsung juga ngancam, mana pistol saya gitu. Jadi akhirnya kakaknya bilang, udah Zarima ntar saya yang balikin deh hari ini gitu. Akhirnya saya daripada saya ribut sama Ferry bertengkar, saya masuk kamar mandi. Emang saya waktu juga kamar mandi, setelah saya keluar kamar mandi, ini kita udah nggak ada, dibawa pergi. Zarima menolak bahwa dirinya telah menandatangani surat pernyataan pada tanggal 12 Mei 2002 semasa ia dihukum atas kasus narkoba. Surat tersebut menyebutkan bahwa Ferry adalah ayah dari Nikita. Saya rasa itu palsu karena memang sampai saat ini memang mungkin saya lemahnya itu di surat akte Nikita, karena memang Nikita hanya punya kenal lahir. Karena memang Nikita itu kan sampai hari ini memang saya masih merahasiakan siapa ayahnya. Tapi saya mohon jangan itu jadikan alat untuk Nikita bisa direbut dari saya. Di Polwil Bogor, proses pelaporan Zarima atas Ferry tak berlangsung lama karena setelah diusut lebih jauh. Perkara ini wewenang Polda Metro Jaya. Hal tersebut berdasarkan atas tempat kejadian perkara pada kejadian 31 Desember. Jadi kita coba menggali tempat kejadian perkara yang sesungguhnya itu. Karena kan ada ceritanya dari Silipi, terus pindah ke daerah Gunung Putri itu kan, di wilayah kota wisata. Ternyata kejadian itu lebih awal-awalnya itu ya di daerah Silipi situ. Sehingga tadi dari hasil kesepakatan saya mencoba memfasilitasi aja tadi ke Polda Metro. Malam harinya Ferry menggelar jumpa pers. Ia menunjukkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong yang menetapkan bahwa hak asuh ada pada Ferry. Menurut Ferry, Nikita lah yang memilih Ferry sebagai orang tua asuh. Kenapa sampai penetapannya saya mohon kepada pengadilan dan dikabulkan? Karena alasan-alasannya itu yang saya dapatkan pasti adalah dari Nikita sendiri ya, bahwa Nikita mengatakan, Mami berbuat begini di depan dia. Saya tidak tahu maksudnya apa ini, apa main harmonika. Tapi Nikita berkata narkoba. Mami masuk ke dalam kamar, kunci pintu. Dengan siapa sayang? Dengan laki-laki. Saya membelikan sebuah mobil kendaraan Honda Jazz untuk Nikita sekolah. Tapi mobil itu kenyataannya dipakai oleh Zarima untuk jalan-jalan dengan laki-laki lain atau anak muda atau siapa, saya nggak tahu. Menurut Ferry, hubungan kasihnya dengan Zarima telah berlangsung sebelum Zarima terkena kasus narkoba. Selama Zarima ditahan, Ferry bertugas menghidupi Nikita bahkan juga menyekolahkannya. Lalu setelah 2 tahun sekolah, masuk di Tambeltot, saya yang membayar semua sekolahnya, mengurus. Sampai masuk di sekolah playgroup Bogor Raya, saya juga membayar. Kalau mengenai kehidupan kami, dalam hati kecil saya memang saya hanya mendambakan hidup dengan Nikita terus terang. Dan dia kemana-mana juga memang tidak pernah ada di tempat, kemana-mana terus dia. Contohnya, dia tuh selalu kalau pergi dengan laki-laki ke Malaysia disebutnya ke pesantren. Keadaan begini mungkin dia cinta mati kali ya, atau cinta gila, saya nggak tahu ya, saya nggak mau dia. Yang jelas 4 kali dia mencoba mengajak saya menikah, saya tolak halus. Setelah dia merebut hak asuh saya full 7 hari oleh dia asuh gitu ya, saya tidak berhak sama sekali ya, kecuali uang saya diminta terus gitu ya. Uangnya ada tanggungannya diminta terus ya, dan suportasinya itu terus diminta terus, tapi Nikitanya nggak pernah dikasih saya lagi hak asuhnya itu. Saya selalu bilang, Nikita kangen tidak sama Mami gitu. Tadi pagi saya ditipu pakai handphone. Jadi jangan ngomong Mami lagi. Ada saksi juga di sini bahwa jadi kita jangan ketemu Mami lagi ya sampai mati. Malam ini saya buktikan dengan ada penetapan ini, saya minta dia stay away from us. Bayangkan kami ya. Saat Ferry dengan gamblangnya menceritakan duduk perkara versi dirinya tanpa diduga-duga, Zarima bersama saudara-saudaranya dengan penuh emosi memasuki ruangan untuk membuat perhitungan dengan Ferry. Sontak suasana berubah menjadi memanas.
Suasana konferensi pers mendadak gempar oleh kehadiran Zarima yang datang bersama kakak laki-laki dan kedua adik perempuannya. Nah, pemirsa, rupanya Zarima tidak hanya puas merusak konferensi pers Ferry Juan SH, Zarima menantang Ferry menyelesaikan masalah mereka ke Polda Metro Jaya. Malam itu juga Zarima dan Ferry sama-sama datang ke Polda.